Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faiza Ukhtirianda dari kelas D Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan mengulas apa sih perbedaan antara filsafat, konsep, teori, pengetahuan, dan ilmu. Dan sekarang marilah kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah filsafat. Apa sih filsafat itu? Baiklah, sebagaimana yang pernah saya terangkan sebelumnya, singkatnya, filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir seseorang. Cara berpikir itu, singkatnya atau tepatnya lagi, ibarat seperti roda gir yang berputar dalam kepala kita dan itu berjalan mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani hidup. Singkatnya seperti itu. Tapi menurut etimologi, filsafat itu berasal dari kata falsafah dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Yunani dikatakan philosophia yang artinya cinta terhadap pengetahuan. Jika kita rinci satu persatu, philosophia berasal dari kata philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya pengetahuan. Sedangkan orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan tersebut dinamakan dengan filsuf atau filosofos. Yang kedua adalah konsep. Konsep berasal dari bahasa Yunani yaitu conceptus yang berarti adalah tangkapan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan konsep atau construct yang berarti simbol yang digunakan untuk memaknai sesuatu. Konsep sendiri terbagi menjadi 3. Ada konsep menurut konotasi, kedua ada konsep menurut denotasi, dan yang terakhir atau yang ketiga konsep menurut predikal. Baiklah, sekarang kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah konsep menurut konotasi. Konsep menurut konotasi terbagi menjadi 2 lagi. Apa itu? Yang pertama ada konsep konkret, yang kedua ada konsep abstrak. Baiklah, konsep konkret sendiri adalah konsep yang konotasinya langsung mengarah terhadap realitas objektif. Sedangkan konsep abstrak adalah konsep yang langsung mengarah terhadap sifat tertentu. Sekarang yang kedua adalah konsep denotasi. Konsep denotasi terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada konsep umum dan yang kedua ada konsep khusus. Konsep umum adalah konsep yang mana konsep tersebut tidak terbatas ruang dan waktu. Sedangkan konsep khusus adalah konsep yang terbatas atau hanya meliputi sebagian dari keseluruhan. Yang ketiga adalah konsep predikabel. Konsep predikabel yang dimaksud adalah konsep cara menerangkan sesuatu. Cara menerangkan ini berkaitan dengan ungkapan relasi yang berkaitan dengan predikat sebagai penjelas dari suatu subjek yang berbentuk pernyataan. Yang ketiga adalah teori. Apa itu teori? Teori adalah akumulasi dari konsep keilmuan yang mana itu didukung oleh data dan fakta yang akurat. Kemudian teori mempunyai 3 syarat. Yang pertama, teori tersebut harus konsisten terhadap teori-teori sebelumnya. Yang kedua, teori tersebut harus cocok dengan fakta dan data-data empiris. Yang ketiga, teori dapat mengganti teori-teori sebelumnya yang tidak cocok terhadap pengujian empiris dan fakta. Yang keempat adalah pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Inggris knowledge. Sedangkan manusia bersifat ingin tahu. Melalui pengamatan lingkungan dan pengalaman interaksi terhadap lingkungan, manusia mengonstruksikan pengetahuan dalam benaknya untuk memuaskan keingintahuannya. Nah, dari keingintahuan tersebut manusia dapat memutuskan segala sesuatu. Sebagai contoh, manusia menggunakan rotan untuk bahan furnitur karena manusia tersebut tahu bahwasanya rotan relatif mudah dibentuk dan ringan. Nah, itulah pengetahuan. Nah, sedangkan orang yang tahu tersebut disebut dengan orang yang mempunyai pengetahuan. Sebagaimana menurut Nasution menyatakan bahwa pengetahuan tersebut adalah hasil dari naluri ingin tahu. Nah, sedangkan menurut
Puja Wijatna, pengetahuan dibagi menjadi dua. Ada pengetahuan khusus dan pengetahuan umum. Pengetahuan khusus adalah pengetahuan yang berkenaan dengan satu fakta, sedangkan pengetahuan umum adalah kesimpulan dari sejumlah fakta. Dan yang terakhir adalah ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui atau memahami. Nah, sedangkan ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996, ilmu sebagai pengetahuan tentang suatu bidang dan yang disusun secara bersistem, yang mana itu menurut metode-metode tertentu dan yang dapat digunakan dalam menjelaskan gejala-gejala tertentu pula. Nah, itulah ilmu. Baiklah teman-teman, inilah penjelasan dan ulasan mengenai perbedaan filsafat, konsep, teori, pengetahuan, dan ilmu. Baiklah, saya harap teman-teman semua paham tentang apa yang telah saya utarakan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.